Baik, selamat siang untuk kita semua. Di video kali ini saya akan menjelaskan korupsi dalam perspektif antropologi. Pertama-tama saya akan menjelaskan diri saya dulu. Nama saya Natalia Teresa Hamun dengan NIM 17030303135, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di video kali ini saya akan mencoba menakar sifat korupsi dalam kajian antropologi sebagai sumber dorongan manusia yang berkembang menjadi karakter sosial budaya. Sesungguhnya berbicara tentang korupsi di Indonesia sepertinya mustahil akan berujung pada komitmen keadilan yang kemudian dijuwatawakan melalui nyanyian kejujuran. Harapan yang selama ini diusahakan oleh bangsa ini menjadi pekerjaan sangat berisiko. Mengapa tidak? Dari upaya pengungkapan tindak pidana korupsi, sangat sedikit penyelesaiannya yang dilakukan melalui proses struktural. Bahkan nyaris luput dalam realitas menegakkan hukum di Indonesia. Korupsi sepertinya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Terlepas apakah kiprah mereka berada di struktur pemerintahan, pekerja swasta, atau bahkan di dalam pengelolaan manajemen keuangan keluarga sekalipun. Semua melebur menjadi suatu komitmen budaya dan gaya hidup yang senantiasa menular secara regeneratif. Karena mengerasnya tradisi korup ini, maka yang senantiasa menjadi topik yang menarik diulas dalam kasus korupsi dalam skala besar. Seolah-olah korupsi dengan keuntungan yang kecil menjadi sesuatu yang lumrah, bahkan bebas dari konsekuensi hukum dan moral secara signifikan. Baik, saya akan menjelaskan merujuk pada teori negara patrimonial yang menempatkan pemimpin dan elit politik sebagai pemegang kekuasaan yang mendominasi sumber daya ekonomi politik. Sebagai pemegang kekuasaan politik, sang penguasa bertindak selaku patron yang membangun hubungan patronase dengan para klien dengan posisi tidak setara. Para klien menjadi subordinasi sehingga mereka sepenuhnya bergantung pada sang patron. Mereka harus bersedia mengabdi dan melayani sang patron bila ingin mendapat bagian dari akses ke sumber daya ekonomi politik. Penjelasan kedua merujuk teori give and exchange atau give-giving dari ahli antropologi Prancis Marcel Mauss. Dalam masyarakat primitif, relasi sosial dan interaksi antar warga berlangsung hangat dan dekat satu sama lain. Mereka membangun hubungan sosial yang bersifat face-to-face community interaction, tercermin pada kebiasaan bertukar hadiah atau give exchange dan memberi bingkisan atau give giving. Tukar hadiah menggambarkan suatu relasi harmonis di antara anggota masyarakat, melambangkan penghormatan atau penghargaan sesama warga masyarakat, merefleksikan koefisien sosial yang kokoh, serta melukiskan kedekatan personal di antara pihak yang terlibat dalam pertukaran hadiah. Penjelasan ketiga merujuk teori culture relativism terkait pengertian korupsi yang merujuk pada nilai-nilai budaya yang berlaku di suatu masyarakat. Korupsi adalah konsep modern yang mungkin dalam wacana modernitas, sehingga definisi korupsi bisa saja berlainan dalam konteks budaya masyarakat yang berbeda-beda. Dalam wacana modernitas, korupsi didefinisikan sebagai misuse of power of public office of extraordinary for private benefit. Dalam pengertian ini, bila seorang pejabat publik menyalahgunakan kekuasaan atau menyelewengkan otoritas untuk kepentingan pribadi atau mendapat manfaat ekonomi dan keuntungan finansial dari jabatan yang dirembahnya, itu tergolong korupsi juga. Ini berbeda dengan pemahaman masyarakat di negara patrimonial saat kekuasaan mengalami personalisasi dan jabatan publik dianggap sebagai milik pribadi. Baik, selanjutnya kita akan menakar budaya korupsi. Korupsi secara harafiah adalah
mengambil secara tidak wajar dan tidak legal nilai materi untuk memperkaya mereka dengan menyalahgunakan kekuasaan. Persepsi tentang korupsi tergantung dari iklim atau wilayah hukumnya, karena pada dasarnya ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai salah satu contoh, pendanaan partai politik yang legal di suatu tempat, namun ada juga yang tidak legal di tempat lain. Yang jelas bahwa korupsi merupakan sebuah kegiatan kriminal yang senantiasa mencari peluang atas kelemahan sistem hukum yang terbangun dalam peranata sosial termasuk sistem kebudayaan. Jika menekan perilaku korup atau konteks kebudayaan, maka sangat jelas bahwa kegiatan korup tersebut nyaris menjadi kesepakatan tidak tertulis yang kemudian diikuti oleh perilaku masyarakat luas. Hal ini berdasarkan dari kebiasaan maupun orientasi gaya hidup masyarakat yang telah terbentuk sejak dini. Pertumbuhan gaya pemikiran manusia senantiasa dipengaruhi oleh konsepsi interaksi yang berkembang, baik secara fungsional maupun secara struktural. Perkembangan interaksi tersebut melebur menjadi kebiasaan gaya hidup. Kebiasaan menampilkan kemilau materi adalah salah satu stimulus seorang untuk memperoleh pencitraan diri, walau dalam batas kemampuannya sekalipun. Sepertinya, hasrat ini terbangun berdasarkan fantasi ilusif masyarakat yang telah terlanjur dibentuk oleh narasi industri. Bayangkan, jika kekuatan dan perkembangan simbol-simbol industri melaju cepat melebihi keinginan masyarakat untuk memperoleh status kelas-kelas sosial tertentu. Di sisi lain, pendapatan seperti pegawai, gaji sebulan hanya cukup bertahan selama 2 minggu. Hal ini kemudian dapat dipahami bahwa dalam situasi demikian memaksa para pegawai mencari pekerjaan tambahan. Selanjutnya, tidak sedikit di antara mereka meminta uang ekstra dalam melakukan pelayanan masyarakat. Kasuistik seperti ini tentunya juga berimplikasi dari hilangnya keseimbangan dan keadilan sosial. Intinya bahwa dorongan seorang melakukan perilaku korup tidak hanya karena sekadar miskin moralitas mata, apalagi dikaitkan dengan alasan sistem hukum kita yang lemah. Tapi terlepas dari itu, peran narasi kebudayaan modernity justru membentuk paradigma baru masyarakat yang biasa disebut dengan gaya pemikiran ontologis yang kemudian berkembang menjadi fanatisme sekuler. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan solusi antropologi. Sudah menjadi aksioma bahwa tindakan korupsi merupakan faktor penghambat dan kemajuan bangsa. Olehnya, sudah saatnya persoalan ini dibenah dan diteliti dengan seksama, baik asal muasalnya maupun penyebarannya. Dalam kajian antropologi, sifat korupsi sudah membentuk gen tersendiri yang berkaitan langsung dengan biologi molekuler yang kemudian mengeras menjadi sifat bawaan. Bahkan dalam Islam pun ditegaskan bahwa makanan haram baik zat dan maupun dengan cara memperolehnya senantiasa berimplikasi pada karakteristik keturunan manusia. Jika seseorang memiliki sifat korup, maka akan diturunkan pada generasi berikutnya yang berisi kode-kode genetik sifat korup. Apakah mungkin ada di antara nenek moyang kita yang terlibat menjadi seorang koruptor juga? Pertanyaan ini tentu tidak lepas dari jaringan penyebaran korupsi yang berawal dari lingkup kecil, perorangan sampai melibatkan banyak orang yang telah dibentuk berdasarkan sistem nilai dalam sebuah kebudayaan. Dan inilah yang biasa dikenal dengan teori fungsional struktural oleh R. Brown. Dari simplikasi di atas, maka untuk menghilangkan budaya korupsi membutuhkan kemampuan dalam menerima risiko, walau dengan cara cut generation yang pernah dipopulerkan oleh Samuel Huntington. Pembengkalan 1 atau 2 generasi untuk memperoleh generasi yang murni dan tidak terkontaminasi oleh sistem budaya korup. Metode ini mungkin dianggap berlebihan, apalagi tidak menjamin melahirkan generasi yang bersih, bahkan berpotensi melahirkan pertanyaan dalam aspek etis dan praktis.
yaitu siapa yang berhak melakukan pemenggalan dan siapa yang berhak melakukan tindakan eksekutor. Olehnya, dari sini, peranan antropologi sebagai disiplin ilmu tentang manusia dan masyarakat dapat dimulai secara gradual dan terpadu berdasarkan hierarki perkembangan budaya, yaitu dimulai dari pelaku sebagai sumber perilaku, selanjutnya terbentuk menjadi kesadaran fusional yang berujung pada keseimbangan struktural. Sistematika pembentukan budaya tersebut jelas akan menghantarkan generasi kita pada kemurnian perubahan yang kita citakan selama ini. Baik, itu saja penjelasan saya di video kali ini. Sekian dan terima kasih.